Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi hari ini dengan Ustazah Ina. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian pada telinga, yaitu ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Hari ini Ustazah akan mengajarkan kalian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah materi di tematik 4A yang nantinya akan kalian temui kembali pada saat kelas 5 dan kelas 6. Sebelum kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, terlebih dahulu kita harus tahu paragraf. Ada yang tahu nggak ya paragraf itu apa? Nah, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat pada suatu teks bacaan. Biasanya paragraf itu pada awalnya memiliki ciri-ciri yaitu menjorok ke dalam. Tiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama atau gagasan inti atau kalimat inti pada suatu paragraf. Gagasan pokok biasanya disebut dengan ide pokok, gagasan utama, ide utama atau pokok pikiran. Bagaimana sih cara menemukan gagasan pokok itu? Gagasan pokok itu dapat ditemukan dengan cara melihat kalimat utamanya. Kalimat utama itu sendiri biasanya terletak di awal, di akhir, atau bisa campuran, bisa di awal atau di akhir. Tetapi biasanya paling sering terdapat di awal paragraf. Jika kalimat utama itu berada di akhir kalimat, biasanya ditandai dengan kata jadi, oleh sebab itu, dengan demikian. Oke, kita lihat bacaan ini yuk. Jenis bawang ada bermacam-macam. Ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Saat ini banyak petani menanam di pekarangan rumah yang sederhana dengan polybag. Nah, itu tadi kira-kira gagasan pokoknya yang mana ya? Kita cari yuk kalimat intinya. Oke, kita akan bahas pada setiap kalimat. Paragraf ini terdapat dari beberapa kalimat. Kalian sudah tahu kan kalimat itu apa? Kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata yang di akhirnya ditandai dengan tanda titik. Itu adalah kalimat. Kita bahas dari kalimat yang pertama. Jenis bawang ada bermacam-macam. Itu kalimat yang pertama. Kita simpan dulu. Kalimat yang kedua. Ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Ini adalah penjelasan dari kalimat yang pertama tadi, yang ada bermacam-macam. Oke, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Saat ini banyak petani menanam di pekarangan rumah yang sederhana dengan polybag. Ini juga penjelasan dari kalimat pertama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa intinya ini adalah mencari atau menjelaskan dari jenis bawang itu ada bermacam-macam. Jadi kalimat utamanya kita sudah tahu ya, yaitu adalah jenis bawang ada bermacam-macam. Gagasan pokoknya adalah jenis bawang. Jadi, gagasan pokok dapat kita ambil dari inti kalimat utama. Nah, anak-anak sudah tahu atau belum? Sudah paham ya pastinya? Kita sudah bahas tentang gagasan pokok. Selanjutnya kita akan bahas di gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu sendiri adalah suatu kalimat penjelas yang menjelaskan mengenai gagasan pokok.
Gagasan pendukung itu sendiri dapat kalian temui pada kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu biasanya eh, yang bukan dari gagasan pokok atau kalimat utama. Jadi ketika kita menemukan sebuah paragraf, itu pasti ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ketika gagasan pendukung ini dapat kita ambil dari kalimat penjelas. Kita lihat kembali yuk bacaan tadi. Kita tentukan mana yang termasuk kalimat penjelas dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Jenis bawang ada bermacam-macam. Ini termasuk kalimat utama. Kalimat kedua terdapat bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Jadi, kalimat kedua adalah kalimat penjelas karena dia menjabarkan dari kalimat pertama tentang macam-macam bawang. Kalimat ketiga termasuk kalimat penjelas karena menjelaskan mengenai banyak petani menanam di pekarangan. Nah, dapat kita lihat kalimat penjelasnya adalah yang pertama, terdapat bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang kedua, saat ini banyak petani menanam di pekarangan rumah yang sederhana dengan polybag. Itulah tadi kalimat penjelasnya. Gagasan pendukung diambil dari kalimat penjelas. Jadi, gagasan pendukungnya adalah yang pertama bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang kedua, petani menanam di pekarangan. Jadi, gagasan pendukung dapat dilihat dari kalimat penjelas. Nah, kesimpulan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah gagasan pokok ditemukan dari kalimat utama. Kalimat utama itu sendiri sering terdapat di awal paragraf. Selanjutnya, kesimpulan tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung diambil dari kalimat penjelas, atau gagasan pendukung itu adalah informasi tambahan dari kalimat utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menerangkan atau menjabarkan dari kalimat utama atau kalimat inti. Nah, agar lebih memahami materi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada penjelasan ini, yuk cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan ini. Oke anak-anakku semua, cukup materi hari ini dari Ustazah Ina. Tetap semangat, pantang menyerah, kalian pasti bisa. Jika kau menginginkan sesuatu dalam hidupmu yang tak pernah kau punya, kau harus melakukan sesuatu yang belum pernah kau lakukan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, Ustazah Ina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.